Kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu, itulah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Yesus Muslim, dia membawa agama Islam. Tambah lagi di dalam kitab Markus, ayat yang paling terakhir, ini juga terbukti palsu. Dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya. Maka cuman disebut bersujud. Padahal itu sholat itu sholat. Karena Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk sholat. Jadi struktur ajarannya sama dengan kita, Pak. Sama dengan Islam. Karena Nabi Isa itu membawa al-Islam. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian, mari dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel TV Laskar Kristus ini. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang ustadz yang sedang berdialog ya. Dia adalah pembicara dari Muslim ya, dikatakan di sebuah papan yang ada di depannya. Teman-teman sekalian, dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Muslim. Yesus itu mengajarkan sholat. Bahkan Yesus itu bersujud dan ya Yesus dia klaim bahwa dia seorang Muslim. Bahkan Yesus juga membawa ajaran Muslim. Jadi ngakak sekali teman-teman sekalian ya. Jadi ini Ustadz tukang klaim ya. Kurang lebih seperti Ustadz Kainama, Ustadz Munjir, dan juga beberapa Ustadz yang lain ya. Almarhum Mogo Ginta juga sama gitu. Jadi mereka baca Alkitab lalu mereka cocok logi teman-teman sekalian sesuai dengan ajaran mereka. Ini lucu tingkat dewa. Ya oke. Teman-teman sekalian, supaya kita paham, mari kita terlebih dahulu untuk melihat cuplikannya lagi, supaya kita bisa memberikan komentar kita bersama-sama. Berikut videonya. Kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu, itulah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Yesus Muslim, dia membawa agama Islam. Tambah lagi di dalam kitab Markus, ayat yang paling terakhir, ini juga terbukti palsu. Dan sampai sekarang bisa dibuktikan kepalsuannya. Maka cuman disebut bersujud. Padahal itu sholat itu sholat. Karena Nabi Isa disuruh oleh Allah untuk sholat. Jadi struktur ajarannya sama dengan kita, Pak. Sama dengan Islam. Karena Nabi Isa itu membawa al-Islam. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapin baygon segini. Saya bilang, oke, ini ayatnya Pak Pendeta benar nggak? Iya benar, ini dari Yesus. Oke, bisa dibuktikan. Oh ya, semua yang dari Yesus bisa dibuktikan. Nah saya katakan, mereka akan minum racun. Dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya bilang, oke, minum baygon. Ya teman-teman sekalian, itulah cuplikannya. Dalam penyampaiannya kita bisa simpulkan bahwa Ustadz ini sedang ngibul ya, sedang mengklaim sesuatu hal yang omong kosong ya. Dia hanya mimpi teman-teman sekalian. Dia berharap bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim, dan ini strategi daripada para ustadz untuk mengelabui umatnya, mengelabui orang-orang yang mendengarkan ceramah mereka, di mana mereka katakan bahwasanya semua nabi ya adalah Muslim, termasuk Nabi Adam dan semua nabi-nabi sebelumnya. Saya juga berpikir bahwa seharusnya mereka sadar dong ya, kalau nabi-nabi yang disebutkan di dalam Alkitab itu sebenarnya itu bukan nabi mereka. Karena justru kedatangan Islam itu cukup berbeda daripada ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Bahkan sering mereka mengklaim bahwasanya orang Islam ini melengkapi dan melakukan dengan tekun ajaran Yesus katanya.
Yesus sunat, Yesus sholat, dan Yesus sujud gitu. Yesus naik haji lah. Macam-macam sekali mereka tuduhkan dan klaim-klaim teman-teman sekalian untuk membenarkan tentang ajaran mereka. Tapi tetap saja bahwa kebenaranlah yang akan kelihatan. Ketika dibandingkan isi Alkitab dengan isi Al-Quran, itu akan nampak mana yang betul dan mana yang salah. Beda dengan cara ujinya Ustadz Nababan waktu itu. Di mana dia mengambil sebuah Alkitab, mengambil sebuah Al-Quran. Yang pegang Al-Quran akan kuat. Dan yang pegang Alkitab loyo. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam pembuktian kebenaran dari sebuah kitab suci tidak diukur dari hal-hal semacam yang dibuat oleh Ustadz Nababan. Nah teman-teman sekalian, kita kembali ke kontekstual apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Bahwasanya Yesus sujud, Yesus sholat, dan Yesus membawa ajaran Islam, ya. Itu yang disampaikannya teman-teman sekalian. Semua menara para nabi adalah mengajarkan tentang al-Islam. Nah teman-teman, sekali lagi ini sebuah kebodohan dan ini hanya klaim tanpa bukti, tanpa dalil. Kenapa teman-teman sekalian saya katakan demikian? Karena mau bolak-balik pun dalam Alkitab sama sekali tidak disinggung tentang Islam. Mau dibolak-balik juga tentang ajaran para nabi sama sekali tidak menyinggung tentang Islam. Bahkan sama sekali tidak berbicara tentang Nabi Muhammad pun. Ya, di dalam Alkitab. Walaupun banyak mereka yang mengklaim-klaim itu bahwa di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang membenarkan Muhammad, ya. Karena mereka seringkali para ustadz kandurun ini teman-teman sekalian mengemis ayat, akhirnya mereka korek-korek cari-cari ayat yang cocok untuk nabi mereka. Ya, setelah sudah mereka dapatkan itu, mereka bertepuk tangan, mereka menangis-nangis. Oh, ini sudah disembunyikan oleh orang-orang Kristen. Ternyata di Alkitab itu sudah dibenarkan tentang Muhammad. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini hanya klaim, ini hanya mimpi ya tanpa dalil ya yang bisa membuktikan hal itu. Karena semua klaim mereka itu kita sudah buktikan teman-teman sekalian dan itu sama sekali tidak benar. Kita kembali tadi teman-teman sekalian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz juga berkata bahwasanya ya di dalam Markus pasal 16 itu ayat 15 hingga ayat 18 itu juga terbukti ayat palsu katanya. Bisa dibuktikan kepalsuannya itu. Dan bahkan ketika dia bacakan bahwasanya ya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ulat dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah teman-teman sekalian, apa yang salah dengan ayat ini? Karena ayat ini memang sudah terbukti ketika para rasul melayani, mereka diracun, mereka dipatok dengan ular, mereka tidak mendapat celaka. Bahkan sampai saat ini mujizat-mujizat Tuhan Yesus banyak dilakukan oleh para pendeta. Yang sedang trending saat ini itu tentang Pastor Andi Simon, di mana semua masyarakat Indonesia yang mengalami sakit yang datang kepada Pastor Andi Simon dijamahnya dalam nama Yesus. Sekali lagi, bukan dalam nama Allah ya, atau dalam nama Muhammad, bukan. Tapi dalam nama Yesus Kristus, dia akan sembuh. Orang itu sembuh teman-teman sekalian. Demikian juga para rasul seperti Petrus. Dia berkata ketika ada orang miskin diseram di Salomo, dan dia meminta, dia mengharapkan Petrus bisa memberikan mungkin uang sama dia. Tapi Petrus berkata, kami tidak punya uang, kami tidak punya makanan, tetapi apa yang ada pada kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berdirilah dan jadilah sembuh. Ya, melihatlah dan jadilah sembuh. Akhirnya orang buta, orang lumpuh, berdiri, bisa melihat kembali. Semua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang salah dengan ayat ini dan apa yang palsu dengan ayat ini? Tidak ada pembuktian sama sekali. Bahkan ketika Anda membandingkannya dengan Al-Quran, sama sekali tidak bisa. Ya, setinggi langit dari bumi, ya, perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran. Jadi jangan cocok logi. Sekali lagi buat Pak Ustadz, jangan main cocok logi. Ya, kalau saudara mau percaya kepada Muhammad, ya percaya saja, ya kan? Kalau juga kami percaya pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, nggak usah kepo, nggak usah sewot, ya, nggak usah urusin, gitu. Karena
kalian tidak akan bisa memahami tentang keimanan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen kepada Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, ya, mari tetap teguh, mari kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, mari kita tetap mengajarkan dan memberitakan Injil keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang mendengarkan Injil dan yang mau percaya, dirinya dibaptis, dia akan selamat. Sebab dalam Markus pasal 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian, di luar Yesus tidak ada keselamatan, dan di luar Yesus pasti binasa. Terima kasih, sampai di sini komentar saya. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Amin.